pasti ada maksud dan tujuan Engkau dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, sekalipun kami terbilang dalam jumlah yang sangat kecil, tapi kalau kami masih eksis, kami masih ada dengan rumah tangga keluarga kami merasa ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, ada suka, ada duka yang kami alami, tapi kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling menghiburkan, dan Tuhan dalam kesaksian pun kami boleh saling mendengarkan bahwa Engkaulah di atas segala-galanya. Engkaulah yang menjadi pengharapan, pertolongan, perlindungan kami, dan yang menjadi jawaban atas setiap doa-doa kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau pakai hamba-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Jerry. Nasir di sana. Tutup pintu. Boleh. Berarti makanya tajam. Terang benderang. Oke, salam grace dalam Yesus Kristus. Dia mengasihi kita dengan sempurnanya. Kasihnya tanpa batas dicurahkan hiperbalosta atau hiperbalo. Ya, hiperbalo itu kasih yang ditumpahkan tanpa batas. Ya. Jadi dia bukan cuma memiliki kasih yang tanpa batas, tetapi dia menumpahkannya tanpa batas. Ya. Itulah dia mengasihi kita dengan sempurnanya. Kita akan belajar topik hari ini tentang kuasa, power. Ya, sekali lagi, topik kita hari ini adalah power atau kuasa. Yang dimaksud dengan kuasa itu seperti apa? Kita akan pelajarinya dalam Alkitab. Kita buka Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Kalau bisa the word-nya diaktifkan, ya, sambil menunggu the word-nya. Kita telah banyak mendengarkan dan sangat lazim di telinga kita tentang kuasa, ya. Nah, bagaimana kuasa menurut Alkitab? Menurut Alkitab, lebih tepatnya kuasa menurut Yesus Kristus, ya. Ini masih agak lama, karena besar. Oke, silakan ke Lukas 10 ayat 19. Coba kita akan melihat di sini. Ini sila tapi. Oke, kita akan itu ya. Oke. Kita akan baca bersama-sama Lukas 10 ayat 19, bisa dibaca ya. 2-3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Dalam bahasa Yunaninya, ya, ido ya, ido, didomi. Ya, mari tolong baca itu, tolong belajar semua ya. Baca biar salah-salah, tidak ada masalah. Ya, karena ini bukan orang punya bahasa ibu. Ya, ini bahasa bapak. Ini bukan bahasa ibu. Ya. Oke, 2-3. Ido, didomi, imin, kemudian imin ten exousian, exousia,
to patein patein, epano opeon, kai scorpion, kai epipasan ten dinamin, to ektro, kai oden imas o me adikesel, adikesei. Nah, apa? Kan belajar. Ya. Jadi sesungguhnya kata Yesus, aku telah memberikan kuasa. Nah, coba tolong lihat di domain. Ya, Pak Erik tolong bantu. I've given ini, ya, oke, klik saja supaya kita lihat apa di bawahnya. Perfect, ya ini. Perfect indikatif aktif, ya. First person, singular. Perfect. Dia memberikan kuasa itu perfect. Aku memberikan perfect. Tidak setengah-setengah, tidak sepersepuluh, tidak, apalagi. Ya. Aku telah memberikan kuasa kepadamu. Ya. Jadi verb indikatif, ya. Perfect indikatif itu sesuatu yang nyata, ya, gitu. Jadi perfect indikatif sesuatu yang dengan sempurna telah dinyatakan atau diberikan kepada kita, anak-anaknya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ya, coba lihat ulang. Tujuannya untuk apa? Untuk apa nih? Ninjak. Injak ular dan kalajengking, itu tujuannya kuasa diberikan. Injak ular, ya, injak. Coba tolong lihat injak itu bahasa Yunaninya apa ya? Supaya kita tahu persis. Ya. Ya, ini karena silo. Epano. Di mana tuh? Kalau di sini kan Ya. dia sudah kali ya. Ya, langsung sini aja. Yang gampang saja. Injaknya Di kepala. Ini pateo. pateo. Ya. Ya, coba lihat pateo itu arti apa? Ini dia verb present. Ya, oke. Lihat dia punya artinya. Ya, ini aktif indikatif. Ya, present. Infinitive. Ya. Infinitif ya. Verb present aktif infinitif. Ya. Present aktif. Ya. Jadi ini bentuk kata kerja pateo ya. Pateo. Oke, pateo itu apa artinya? Jalan. Jalan. Jadi kita harusnya berjalan apa tuh? Menginjak coba lihat. Menginjak ular dan kalajengking. Iya. Jadi kita harus injak atau berjalan di atasnya. Ya. Injak. Injak apanya yang injak? Ya. Kepala. Ya. Kepala yang harus diinjak. Ini adalah penggenapan nubuatan. Tuhan mengatakan kepada perempuan itu, ya, keturunanmu akan menginjak kepala ular. Injak. Yesus datang merealisasikan nubuatan di Taman Eden. Itu penggenapan nubuatan. Saya bilang kepada teman-teman di TikTok, mari kita memiliki cara pandang tentang kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tolong diperhatikan cara pandang kita melihat perjanjian lama yang merupakan nubuatan itu digenapi dalam perjanjian baru. Oke. Sehingga
kita harus memahami perjanjian lama dari perspektif penggenapan nubuatan. Jangan terbalik. Sebab kalau kita mengangkat semuanya dari perjanjian lama, maka orang Israel sampai hari ini tidak percaya Yesus Kristus, karena itu masih nubuatan yang akan terjadi. Bisa tangkap ya? Ya. Jadi kita memandang nubuatan perjanjian lama itu dari perspektif perjanjian baru. Semuanya telah terjadi. Semuanya telah digenapi ya, di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika perjanjian lama di Kejadian mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan ya, antara keturunanmu dan keturunan ular, keturunan perempuan dan keturunan ular, keturunan perempuan akan menginjak kepala ular, ya, kemudian keturunan ular akan mematuk tumit. Nah, ini digenapi oleh Yesus. Aku telah memberikan kuasa kepadamu. Ya. Sudah berikan, kuasa sudah diberikan. Ya. Untuk apa? Untuk injak ular dan kalajengking. Ya. Nah, ular itu bermain di otak, di kepala kita. Jadi kita harus menaklukkan pikiran kita. Coba periksa di 2 Korintus 5 ayat 10 ya. Kami menawan segala pikiran. Tolong diperhatikan. 2 Korintus 5 ayat 10. Nah, mari kita lihat. Sebab kita, betul ya? Ya, sebab kita semua harus. Oh, bukan ya? Bukan. 2 Korintus 10 ayat 5. Terbalik. Ya, ini. Perhatikan baik-baik. Ya, kami mematahkan segenap kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Cocok. Ya. Yesus mengatakan, aku telah memberikan kuasa itu. Ya. Untuk supaya kita bisa menginjak. Ya. Itu dia pakai apa sama orang ke berjalan ya. Coba saya ingin kita melihat ulang Lukas 10 ayat 19 ya. Lihat Yunaninya. Pateo. Ya. Pateo. Oke. Lihat dulu dia punya. Tolong Pak Erik terjemahkan saja. Pateo artinya berjalan. Berjalan di atas. Ya. Tapi dari strong juga travel itu kayak begini-begini. Injak-injak. Ya, injaknya seperti itu. Ya, injak-injak. Dan ada trampolin. Oh ya, oke. Ada trampolin ini menurut strong. Ya, dia punya bentuk tesisnya? Present aktif infinitive. Ya. Present aktif. Ya, kata kerja present sekarang. Kita menginjak sekarang ini, ya, aktif. Ya. Jadi kita yang aktif injak-injak, ya. Berjalan di atas, gitu. Menginjak ular dan kalajengking. Ya. Kalajengking itu apa? Ini pemahaman metaforis ya. Ini penggambarannya.
Ini adalah bentuknya apa ya? Apa kalau penggambarannya? Figuratif. Figuratif. Oke. Figuratif. Jadi kalajengking ini adalah berurusan dengan kalajengking itu dia punya bisanya yang saya baca. Dia menimbulkan rasa sakit yang tak terkirakan. Ya, sakitnya menusuk sampai di tulang. Ayu Ting Ting bilang sakitnya di sini. Ya, ini di sini sakitnya. Jadi bisa kalajengking itu menyiksa. Seringkali kita berhadapan dengan pergumulan hidup yang sangat menyiksa. Itu digambarkan sebagai kalajengking, bisa kalajengking. Ya. Nah, perhatikan, kita ada lewat sedikit ya. Aku telah memberikan kuasa. Kuasa apa itu? Tolong perhatikan. Pertama itu apa? Kuasa itu apa? Otoritas. Dunamis. Coba lihat dulu. Exousia. Betul? Aku telah memberikan kuasa. Exousia. Authority. Atau exousia? Exousia. Exousia dulu di sini. Oke, exousia. Baru nanti dengan Iya. Oke, mantap. Jadi exousia ini adalah otoritas. Kita diberikan kuasa otoritas untuk mengendalikan, menguasai. Tolong lihat exousianya. Tadi kita belajar. Ya. Exousia itu apa? Authority. Coba cari. privilege, capacity, kompetensi, freedom, mastery, Ke ini Pak, ke authority di KJP bilangnya authority. authority ya. Ya. Ke apa namanya itu? Di Ke Dewat Pak. Ya. Exousia. Coba lihat exousianya. I've given the power, authority. Ini authority. Ini betul. Ke bawah lagi. Ini sudah tulis authority. Ya. Authority. Otoritas untuk mengendalikan, memerintah. Otoritas. Kita diberikan otoritas, authority, exousia. Ya. Kita harus mengendalikan ular dan kalajengking. Gitu. Kemudian dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya. Ini yang terjemahannya. Mari kita lihat ada sebuah atau term yang berbeda. Coba tolong lihat ini. Kuasa, tolong lihat kuasanya apa? Di bawah. Dunamis. Yes. Ya, power, dunamis. Ya, betul ya? Ya, dengan Ya. Kuasa yang tidak terintimidasi, kuasa ledakan, kuasa yang menyala-nyala, yang tak terintimidasi, dunamis. Oke? tapi itu menahan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ya, menahan kekuatan musuh. Ini musuhnya apa nih? Coba lihat dulu. Ini apa di sini? Ya. Apa? Cross. Ya, ini punya arti. Hateful, hostile, Ya. enemy. Ini yang kita harus bahas. Kuasa untuk mengendalikan kebencian. Faithful. Faithful. Hateful. Betul Bapak? Hateful. Hateful, maaf. Hateful. Kebencian. Ini tak gampang. Kuasa untuk menahan, ya, dunamis, menahan kekuatan musuh. Ya.
Tuh ya. Jadi kita tidak boleh terperangkap dalam kebencian. Kemarin saya baca ini, saya juga merinding. Susah sekali, susah sekali. Ini tidak gampang. Ya seperti orang yang semua orang tahu, kita sudah maafkan bro, kita yang tidak bisa diam bro ke muka. Ya, maaf saja. Kan begitu. Kalau kita lihat anak muka, semua tambah anak ucapan rumah kita. Ini sama dengan anak putra saya. Itu rasa benci, dengkinya minta ampun. Nah, Yesus mengatakan dengan jelas, aku telah memberikan kuasa untuk apa tadi itu loh? Untuk menahan kekuatan musuh. Ini kekuatan musuh adalah kekuatan kebencian, dan tidak ada di atas, tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Yesus sudah berikan. Mari kita mundur ke belakang supaya kita bisa lihat. Adam pada waktu diciptakan diberikan kuasa untuk apa? Menguasai segala bumi. Untuk apa? Berkuasa atas segala yang ada. Segala yang Coba hidup. tolong baca coba. Segala yang hidup. Tolong baca. Kita Kejadian 1 ayat 27. berkuasa atasnya. Coba Kejadian 1. Segala yang hidup. Tolong. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, ciptaannya mereka. Oh, ayat 26 berarti. Ayat 26. Sorry, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Ya, manusia supaya gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas tanah, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kuasa yang ini berbeda dengan kuasa yang Yesus kasih. Bisa tangkap ya? Adam itu diberikan kuasa untuk atur ini ciptaan ini. Ya, itu jelas ya. Adam tidak diberikan kuasa dunamis dan eksosia untuk menginjak ular dan kalajengking. Tidak. Nanti setelah jatuh baru Tuhan mengatakan, ya, itu yang mereka sebut sebagai proto-evangelium. Ya. Keturunanmu akan menginjak kepalanya. Bagaimana cara menginjak? Kalau tanpa kuasa. Bisa tangkap ya? Gimana bisa injak kepala ular kalau tidak ada kuasa? Tidak mungkin. Ya. Buktinya kilas baliknya Adam tidak bisa injak karena kuasa belum diberikan. Nanti sudah jatuh baru Yahweh mengatakan keturunanmu akan menginjak kepala ular. Dan keturunan ular akan apa? Meremukkan tumit. Betul enggak? Coba lihat dulu supaya kita jangan salah-salah. Kejadian 2 ayat 15 ya. Tolong lihat. Tolong persiapan cepat ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan. Kejadian 2 ayat 15. Tetapi engkau akan ayat 15. Kejadian 2. Kejadian 2. Kejadian 3 maksudnya.
Kejadian 3. Maaf. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan Ya. perempuan ini, terus antara keturunanmu dan keturunannya. Terus? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. ya meremukkan. Engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan yang berbicara tentang Yesus, keturunan perempuan. Coba lihat dulu keturunannya apa di situ. Klik saja, oke. Lihat keturunannya apa? Sip, ya, oke, sip. Ya, coba lihat di sini di terminologi apa? Yesusnya. Ya, tolong diperhatikan, ini menarik. Ini menarik. Tolong diperhatikan. Luar biasa. Ini maskulin, singular, absolut. Jadi tidak dibilang keturunan-keturunan. Bisa tangkap ya? Ini bentuknya singular. Satu. Tunggal. Keturunan perempuan cuma satu. Bukan keturunan-keturunan. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa punya banyak anak. Tetapi menurut firman Tuhan, ini adalah bentuk profetik, nubuatan. Keturunanmu yang dimaksud ini apa? Yesus Kristus. Dia bentuknya maskulin, laki-laki ini. Bukan sama dengan yang ada muncul di Cina. Ya tahu kan? Katanya Yesus datang perempuan. Nah, itu sudah heboh di Facebook. Ya. Kemudian ini singular, absolut. Ini bentuk penegasan yang tidak mungkin berubah. Keturunan perempuan itu singular, absolut. Akan meremukkan kepala ular. Dan keturunan ular beludak akan meremukkan tumit. Beberapa waktu yang lalu saya sudah bilang, pengertian dari meremukkan kepala ini adalah menyangkut pikiran kita yang full, disuntik, diinjeksi oleh racun dosa. Ini seringkali orang ada sementara dengan firman, pikiran ada berjalan kemana-mana. Betul? Ya. Makanya Ibu Riri selalu protes kayas-kayas. Jangan bermain Android kok, jangan bermain handphone kok kalau sementara ibadah. Karena memang begitu. Ya. Orang akan dikirim kemana-mana. Gitu. Nggak konsen, ya. Ibadah, kebanyakan ibadah hanya isian daftar hadir, ya. Datang dari rumah kosong, pulang dari ibadah minus. Ya kenapa? Karena iblis masukkan injeksi pikiran yang kotor ini. Yesus bilang, aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk injak ular dan kalajengking. Keturunan ular akan mematuk tumit. Tumit adalah tumpuan hidup manusia. Tumit adalah kekuatan berdiri setiap orang. Oke? Ini adalah figuratif. Ular kobra yang tidak masuk di orang berumah, kompatur orang bertumit. Yang tidak. Tetapi apa yang dimaksudkan tumit itu adalah tumpuan hidup lahiriah manusia, topangan hidup. Ya, kita berdiri dengan tumit. Betul tak? Seringkali kita dibuat
H2C. Ya, betul ya. H2C, harap-harap cemas. Aduh. Kemarin adik kami, ya, ini hari juga terlambat, tidak ada masalah. Ya. Tapi ada pengakuan yang jujur, aduh kok, ya karena dia panggil saya kok, ya, koko. Ya. Dia bilang saya masih sempat mencari dulu, baru datang ibadah. Nah, ini bukti. Ini beliau sendiri yang mengatakan. Kenapa? Karena H2C. Pikir mau bayar apa kan? Betul toh? Kan kredit. Ya, ya saya nggak tahu apakah dia kredit pakai tumpang tangan. Tuhan dengan iman, ya, kita tumpang tangan di atas mobil ini yang akan kita kredit. Nanti kalau sudah dekat-dekat tanggal jatuh tempo, Tuhan yang bikin malu Pak kita. Yang dikredit siapa? Gitu Pak. Nah ini yang Alkitab maksudkan. Keturunan ular beludak akan mematuk atau meremukkan, tepatnya meremukkan tubuh keturunan perempuan. Yesus datang untuk memberikan kuasa kepada kita. Didomin perfect. Kuasa itu sudah diberikan. Power, double power itu sudah diberikan. Tapi seringkali orang Kristen nyana mau pakai, dong simpan. Kokehe orang hubungi Pak Kicia. Boleh. Kita larang kalau cuma kokehe, jangan hubungi gembala. Pakai itu power yang sudah Tuhan Yesus kasih. Saya bukan tidak mau berdoa, bukan. Tetapi kalau tidak dilatih, kapan itu kuasa mau aktif? Bisa tangkap ya? Bisa ya? Ya. Pakai itu, karena kuasa itu tidak ada di dalam pendoa siapapun, pendoa syafaat, pendoa apa kek, tidak ada itu kuasa. Kita sering atah, doa itu besar kuasanya. Itu di mana Alkitab bilang doa besar kuasanya? Tidak ada itu. Akhirnya orang jadi dukun doa, cari para pendoa. Hati-hati, ya, jebakan-jebakan Batman ini. Karena kita sudah diberikan kuasa. Ini pernyataan dari Yesus Kristus. Nah kalau sudah diberikan, kenapa jangan mau pakai? Ya. Kenapa kita cari berdoa pada para pedagang doa? Ya. Kenapa saya bilang para pedagang doa? Karena habis berdoa, kasih fulus. Ya ini fakta. Ini fakta, mau nyangkal. Ini fakta. Panggil berdoa. Berdoa habis ragu-ragu berdoa, sudah. Ini sedikit berkat. Ini basa-basi. Ini mau basi. Gitu. Jadi mari kita latih aktivasi power yang sudah diberikan. Ini double power. Dunamis atau exousia dan dunamis. Dunamis dan exousia. Untuk apa kuasa diberikan kalau tidak guna? Untuk apa kuasa diberikan kalau tidak pakai? Wrong. Saya begini ya. Sebagaimana yang saudara-saudara tahu semua, saya menjual BW 10. Ya. Ada beberapa orang yang beli cukup mahal memang. Ya. Ada juga memang yang beli. Saya pesan baik-baik, bro,
Ini barang mahal. Pakai nih. Oh iya. BMW 10 itu mahal. Pakai nih. Iya. Ya. Nah. 2-3 bulan kemudian kita tanya, bro, sampai di mana itu BMW 10 kan? Aduh, susah sekali. Kita suka kasih tahu dari awal susah. Paling tidak mesti rajin buka kamus. Karena kan alasan. Ya makanya ada teman yang fokusnya itu aja. Kita waktu ada sekolah dulu, waktu pelajaran bahasa Inggris kita dulu paling di belakang. Jadi bagaimana sekarang kita bisa baca ini semua teks bahasa Inggris? Ya. Nah, jangan sampai orang seperti itu. Sudah dikasih kuasa, saya saja kita telepon, Mbak Imus telepon, Kokehe telepon, Asang-asang Kinoi telepon. Coba belajar untuk berdoa. Karena di Yakobus 5 kan, doa orang benar. Kuasanya ada tulis. Apa? Tulisnya bisa kuasanya. Bila Dengan yakin. dengan yakin sudah statusnya orang percaya, masih ada syarat yakin. Kalau nggak yakin, Kalau tidak yakin, ya jangan paksa. Biasa kan begitu, yakin. Sedangkan tukang jual obat tanya, yakin, mau beli, yakin. Tukang jual obat itu. Alkitab mengatakan bila dengan yakin didoakan besar apa? pastikan. Besar apa, Ibu? Energi. Ibu Dina? Besar kuasanya. Nah, itu salah. Yang ada besar kuasanya. Itu besar energinya, energeo. Itu bahasa Yunani-nya begitu. Power. Besar energi. Energi untuk apa? Dipakai untuk menggerakkan kuasa itu. Bisa tambah kan? Dipakai untuk mengaktifasi kuasa itu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sungguh-sungguh didoakan, besarlah energinya. Periksa saja bahasa Yunani. Jadi orang ini seringkali posting kita baca, loh itu besar kuasa. Kita baca sambil tertawa sendiri. Yang besar kuasa itu Tuhan Yesus yang punya kuasa atau doa yang punya kuasa. Karena ini orang sering latah. Nah, kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal mengaktifasinya. Aktifkan terus. Bagaimana kita bisa mengaktifasi? Ayo coba mikir. Bagaimana kita bisa mengaktifasi? Atau bagaimana kita kuasa itu teraktifasi dalam hidup kita? Jangan simpan. Sudah diberikan, tapi jangan taruh di rak penyimpanan. Caranya kita harus rajin membaca firman Tuhan. Itu adalah cara mengaktifasi kuasa yang ada. Coba perhatikan, Yesus saja mengatakan ada tertulis. Ini penipu ini, ya, musuh utama dari kita semua, sang diabolos ini adalah apa nih? Ini penyuntik racun di kepala kita. Kalau racun ini putar balik, ini sudah masuk di kepala, kita akan muncul lifestyle darah ini
itu adalah lifestyle kita. Makanya saya sering sebut sebagai neurotoxin dan hemotoxin. Ya. Racun di saraf kepala dan racun sampai di darah. Kalau sudah disuntik masuk di kepala, cara berpikir kita, maka ini akan keluar dalam lifestyle kita. Bisa tangkap? Orang Manado bilang memang saudara daging. Kalau saudara daging memang tubuh akam. Sudah bicara keturunan itu. Mana turunan apa? Siapa keturunan dia? Kemudian begini. Ya racun sudah masuk di darah. Itu disebut hemotoxin. Ya. Jadi marilah kita hari ini kita belajar bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Ya. Terus memberkati. Semoga kita dapat menerima kebenaran ini dan melakukannya. Ya, kalau sebentar ada pertanyaan atau diskusi lanjutan, kita akan nikmati dulu perjamuan Yesus Kristus.